backseat for a getaway, car top down and we're driving just to feel young. Moving away to the sea, moving away, can't you see? Sand in your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one time for a first time. Moving away to the sea, moving away, can't you see? We'll drink honey by the ocean, it's our favorite potion. Come on baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, our days will never end, yeah. No. Come on baby, let me tell you one time that our fire got a love it till you never break apart. And we're moving away to the sea, moving away, can't you see? There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. Jangan dulu ya, Matilda. Cuci tangan dulu. Get off your seat, clap your hands to the beat. Grab your champagne glass tonight. We toast to freedom in the Caribbean, yeah. In the Caribbean, yeah. Dance, 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 smoke, smoke, smoke. Fire it up, let our lanterns paint the night sky red. Paint the night sky red, yeah, yeah. We'll drink honey by the ocean, it's our favorite potion. Come on baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, our days will never end, yeah. No. Come on baby, let me tell you one time that our fire got a love it till you never break apart. We're moving away to the sea, moving away, can't you see? There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. Yeah, I don't believe in destiny. I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Yeah, this legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me. You ain't seen the rest of me. I just wanna be the best at what I know. Better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me. Berdiri pada asana bangun jadi mat. Om Swastiastu. Ya, Om Swastiastu. Asana. Sedikit salira siwa suci nirmala nama suatu. Karena yama.
menjaga jarak. Ada lagi? Ada tambahan 2M lagi ya. Mengurangi bepergian dan menghindari kerumunan. Jadi kalian tidak boleh berkerumun, menghindari kerumunan orang banyak agar dapat mencegah COVID-19 ya, COVID-19 ya, menjaga diri dari persebaran virus corona ya. Baik anak-anak, kalian sudah ingat segala peraturan yang menyangkut kesehatan diri, jadi itu benar-benar harus dijaga. Jangan lupa minum vitamin biar kekebalan tubuh kalian selalu bagus ya, jadi tidak gampang sakit. Banyak minum air putih, makan makanan yang bergizi ya, dan tidak boleh bergadang karena kalian masih anak-anak. Jadi waktu tidur kalian itu harus diatur ya, bagaimana agar di masa pandemi ini kesehatan kalian selalu terjaga, agar kita selalu bisa bertemu di sekolah. Kan teman-temannya tidak mau lagi belajar dari rumah kan? Ya, lebih enak kalau belajar di sekolah, bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan bapak ibu guru ya, bertemu dengan adik kelas. Nah, karena kalian sekarang kelas 6, baru naik dari kelas 5 ya, jadi ibu harapkan kalian bisa berubah dalam artian bukan berubah wujud ya, berubah dari segi sikap. Sikapnya harus bagaimana? Baik. Ya, baik, disiplin, menghormati sama teman, menghormati guru, belajar yang rajin yang gitu. Jadi sikap-sikap atau sifat yang tidak baik selama kalian dulu masih kelas 1, kelas 2 sampai kelas 5 itu ditinggalkan. Cara belajar juga harus berubah ya, karena kalian sudah kelas 6, nanti akan naik ke SMP. Nah, untuk hari ini, karena ini adalah pertemuan pertama kalian sebagai kelas 6, jadi kita mulai dari awal. Tapi kita tidak perlu kenalan lagi ya, karena ibu kan dulu sudah pernah mengajar kalian di kelas 3. Jadi kalian sudah tahu ibu juga sudah mengenal kalian ya. Jadi tidak usah berkenalan lagi karena ibu sudah pernah mengajar kalian dulu. Jadi ibu sudah tahu bagaimana karakter kalian dulu, tapi karakter itu bisa saja masih sama atau bisa berubah ya. Contohnya Angga dulu mungkin di kelas 3 ibu mengenal Angga dengan karakter yang nakal gitu misalnya, contoh aja ya, tidak bisa diam waktu belajar. Tapi sekarang setelah kelas 6 bisa saja Angga berubah jadi baik, disiplin gitu ya, berubah ke arah yang lebih baik. Jangan berubah ke arah yang lebih jelek. Misalnya dulu kelas 3 tidak pernah belajar gitu, sekarang kelas 6 nambah lagi tidak mau belajar, itu tidak ada perubahan ya. Jadi ibu harapkan kalian menjadi anak yang lebih disiplin. Sebelum ibu mulai pelajaran hari ini, ibu minta dulu salah satu dari kalian, siapa yang pertama datang tadi ke kelas, sampai di sekolah? Ardiani ya? Ardiani, ibu minta untuk memimpin doa dulu ya sebelum kita mulai belajar. Apapun yang kita lakukan, kita harus berdoa terlebih dahulu agar sesuatu yang kita jalani atau jalankan itu berjalan dengan lancar ya. Pimpin dulu doanya Ardiani. Sebelum memulai pelajaran, sebaiknya memulai doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Sebelum ibu mulai pelajarannya, ibu cek dulu kehadiran kalian ya. Aris ada? Hadir. Ya. Ergova? Hadir. Hadir ya. Adinda? Hadir. Angga Wijaya? Hadir. Ya. Matilda? Hadir, Bu. Arya? Hadir, Bu. Ya, berarti yang tidak hadir hari ini Yoga ya. Kemana Yoga? Izin, Bu. Oh, izin. Oh iya. Oh iya, ini ada suratnya ya. Kenapa ibu sudah menulis surat? Oh iya, baik.
Nah, sebelum kalian belajar, coba kita bernyanyi dulu agar lebih semangat. Anak-anak, pada pertemuan hari ini kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1 ada di sana ya, tumbuhan sahabatku, pembelajaran yang pertama atau pembelajaran 1 ya. Sebelum kita belajar lebih lanjut, kita bernyanyi dulu ya agar kalian lebih semangat dalam mengikuti pelajarannya. Kalian bernyanyi yang keras, yang gembira, riang ya. Bersama-sama. Ya, udah. Pancasila. Yang harus kalian capai, yang harus kalian bisa lakukan setelah belajar hari ini. Yang pertama itu, kalian mampu menganalisis ide pokok ya, menganalisis ide pokok dan informasi penting yang ada dalam paragraf. Nanti Ibu berikan paragrafnya ya. Kemudian yang kedua, setelah kalian menganalisis ide pokoknya, kalian membuat paragraf dengan kata-kata sendiri. Sudah menemukan ide pokok, jadi kalian mengarang atau membuat paragraf dengan kata-kata sendiri. Itu yang kedua. Kemudian setelah itu kalian mengamati video. Ibu putarkan video, perlihatkan gambar. Kalian dapat menganalisis perkembangbiakan generatif pada tanaman. Ya, nanti Ibu perlihatkan videonya. Kemudian peserta didik atau kalian mampu menyiapkan hasil analisis perkembangbiakan generatif pada tanaman melalui tabel dengan cermat. Kalian nanti buat tabel. Kemudian yang kelima, kalian dapat membandingkan kehidupan sosial budaya dari dua negara ASEAN terkait kondisi geografisnya dengan benar. Dan yang terakhir itu, kalian dapat membuat laporan tentang perbedaan sosial budaya dari dua negara ASEAN terkait kondisi geografisnya ya. Jadi kalian nanti buat diagram Venn bentuk bulat-bulat. Di situ ada perbedaan dan persamaan dua negara ASEAN. Jadi hari ini kita akan belajar 3 muatan pelajaran dalam satu subtema atau dalam pembelajaran ya. Nah, coba kalian perhatikan gambar di depan. Gambar apa itu anak-anak? Jagung. Ya, benar sekali, itu gambar jagung. Bisa dilihat ya? Bisa. Ya, gambar jagung, tapi itu ada apanya? Serangga. Serangga ya, serangga, lebah ya. Kira-kira serangganya itu ngapain ya? Menyerang sari. Jagung. Oh ya, bagus Dinda, menyerap sari-sari bunga jagung.
dia lebahnya? Apa? Kira-kira apa yang dilakukan lebah? Apa dia berterbangan ke jagung yang lain? Terbang dia ya? Ya, dia akan hinggap, tidak mungkin lebahnya itu hinggap di satu bunga jagung saja. Setelah habis sarinya dia hisap, lagi dia hinggap ke bunga jagung lainnya. Jadi fungsi lebah atau serangga itu menghinggap di bunga jagung itu adalah membantu perkembangbiakan pada jagung. Ya, kalian senang makan jagung? Senang. Senang. Jagung itu makanan pokok apa bukan? Pokok. Ya, makanan pokok ya, karena jagung sama dengan nasi, mengandung karbohidrat. Ya, jadi jagung itu adalah salah satu makanan pokok. Kalau tidak salah itu di Madura ya, di Indonesia juga sama dengan kita. Tapi karena kita kan lebih sering makan nasi, jadi mungkin jagung itu kita pakai selingan ya. Nah, kalau kalian senang makan jagung, kalian tahu tidak bagaimana cara menanam jagung? Tahu? Dari apa jagung itu ditumbuhkan? Dari biji. Ya, bagus kalian anak, dari bijinya ya. Bijinya ditanam, tentunya bijinya yang sudah tua ya, bukan tua sih, cukup umurnya untuk ditanam. Jadi para petani yang pendahulu, mungkin orang tua kalian pernah menanam jagung, diambil bijinya yang sudah matang atau sudah benar-benar cukup untuk ditanam, baru ditanamkan di sawah atau di tanah. Jadi nanti tumbuh jagung. Ini yang akan kita pelajari hari ini ya anak-anak. Apa namanya? Tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Generatif itu artinya kawin. Ya. Sekarang ibu tanya dulu, kalian analisis gambarnya. Kira-kira bagaimana cara jagung itu bisa berbuah kembali? Kok ada serangga, kok ada lebah? Coba Dinda, saya. Soalnya Dinda kayaknya ibu perhatikan senang melihat gambar di depan. Ya. Melakukan penyerbukan. Iya, bagus sekali Dinda. Jadi tanaman jagung itu bisa melakukan penyerbukan karena dia memiliki bunga. Nah, makanya ada serangga atau lebah yang hinggap di bunga-bunganya itu. Lebahnya itu yang akan melakukan atau membantu penyerbukan. Nah, jadi kita nanti akan belajar bagaimana penyerbukan atau pembuahan itu terjadi. Tapi sebelum itu kita belajar tentang ide pokok terlebih dahulu. Ya, kalian dah bagus sekali, pintar jawabannya. Sudah bisa menganalisis gambar ya. Ya, bisa. Boleh isi nama untuk kalian ini. Iya dong. Nah, sekarang coba kalian buka LKPD yang sudah ibu bagikan. Lembar kerja peserta didiknya. Sudah diisi identitas? Sudah. Nah, isi dulu nama, nomor absen, dan kelas ya. Nah, di situ ada sebuah teks laporan hasil observasi perkembangbiakan jagung. Kalian diminta untuk menemukan ide pokok pada teks laporan tersebut, kemudian menuliskan jawabannya pada kolom yang disediakan. Di situ sudah ada petunjuk ya anak-anak. Kemudian baru mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Nah, di sana ada aktivitas yang pertama, kalian disuruh membaca tentang perkembangbiakan jagung. Coba ibu minta dulu yang lain yang tidak ibu tunjuk, baca dalam hati ya. Yang ibu tunjuk, baca dengan keras banyak ini. Coba Dinda. Coba lihat ada judul perkembangbiakan jagung ya. Ada berapa paragraf itu anak-anak? Coba dihitung dulu. Ya,
keras kita ya. Jagung adalah salah satu tanaman palawija yang banyak tumbuh di Indonesia. Tanaman ini menjadi komoditas andalan Indonesia untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan diekspor ke luar negeri. Jagung sering ditanam oleh petani di ladang atau persawahan. Tanaman jagung berkembang biak dengan cara generatif, yaitu perbanyakan tanaman dengan menggunakan biji. Jika biji ditanam setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul ke permukaan tanah. Seiring berjalannya waktu, tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. Ya, bagus sekali Dinda ya, bacanya sudah lancar. Sekarang giliran Ardiani ya, paragraf 3 dan 4. Pada bagian ujung tanaman jagung terdapat helai-helai rambut halus. Pada helai rambut inilah tersimpan tepung sari. Ketika angin bertiup, tepung sari akan terbang terbawa angin, kemudian jatuh di atas kepala putik yang terdapat di bagian bawah bunga pada pohon bunga lain. Pada saat itulah terjadi proses pembuahan. Setelah proses pembuahan bunga jagung akan terus berkembang untuk menghasilkan buah jagung. Buah jagung siap dipanen setelah 3-4 bulan dengan ciri-ciri bagian tongkolnya sudah mengering, rambut jagungnya berwarna kecoklatan, dan biji jagung terlihat di punggungan. Ya, terima kasih Ardiani. Nah, kalian sudah baca kan teksnya? Sekarang kalian temukan ide pokok dari paragraf 1, 2, dan 3. 1, 2, 3, dan 4 ya. Ada 4 paragraf di sana. Kalian cari dulu ide pokoknya, ada di awal apa di akhir ya. Baru nanti kalian menulis sebuah paragraf dengan kata-kata sendiri. Ide pokoknya itu digabungkan ya. Di sini juga. Nanti setelah paragraf yang pertama, kalian cari paragraf yang kedua, apa ide pokoknya, ketiga, dan yang keempat ya. Sudah Nana? Sudah. Sudah bisa menemukan ide pokok paragraf pertama? Sudah. Coba Aris dulu Ibu minta ya. Apa ide pokok paragraf yang pertama Aris? Jagung adalah salah satu tanaman palawija yang banyak tumbuh di Indonesia. Ya, bagus sekali ya. Itu ide pokoknya ada di awal paragraf. Namanya paragraf apa? Paragraf 1. D yang ada di awal deduktif. Kalau ada di akhir itu paragraf induktif ya. Untuk paragraf kedua, Gopa sudah? Apa ide pokoknya Gopa? Tanaman jagung berkembang biak dengan cara generatif. Ya, bagus sekali ya. Tanaman jagung berkembang biak dengan cara generatif. Kalau yang lain mau dilanjutkan lagi sedikit boleh, yaitu perbanyakkan tanaman dengan menggunakan biji. Bisa dilengkapi ya. Ya, Ibu rasa sudah bisa menemukan ide pokoknya. Bagus sekali anak-anak. Dibaca secara keseluruhan dulu, baru ditentukan ide pokok masing-masing paragraf, dan kalian nanti membuat paragraf sendiri ya. Kan sudah ya. Nah, setelah kalian menemukan ide pokok dan informasi pentingnya, siapa yang sudah selesai
menyusun paragraf dengan kata-kata sendiri? Jadi sudah ya? Sudah. Ya, tolong dibaca dengan keras Adiani biar teman-temannya bisa mendengarkan ya. Jagung adalah salah satu tanaman yang tumbuh di Indonesia. Tanaman jagung berkembang biak dengan cara generatif. Pada bagian ujung tanaman terdapat helai-helai rambut. Setelah proses pembuahan, bunga jagung akan terus berkembang biak dengan menghasilkan buah jagung. Bagus sekali Ardiani ya, sudah pandai merangkai kalimat menjadi sebuah paragraf dengan kata-kata sendiri, yang dipedomani dari ide pokok yang kalian temukan ya. Bagus sekali, pintar sudah anak-anak. Nah, kalau sudah, kalian simak video yang Ibu tampilkan ya. Ini ada oleh-oleh dari Ibu untuk kalian. Kalian perhatikan dengan baik. Video yang Ibu berikan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan IPA kelas 6 SD. Komen dan share videonya. Mari sama-sama kita dukung channel ini agar selalu semangat dalam memberikan video-video yang bermanfaat untuk kita semua. Pada perkembangbiakan generatif tumbuhan Dan simak dengan baik ya. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari di atas kepala putih. Penyerbukan diikuti dengan terjadinya pembuahan. Tumbuhan berbunga berkembang biak secara generatif. Bunga sempurna memiliki bagian-bagian yang lengkap sebagai alat perkembangbiakannya. Lalu, seperti apa gambar bunga sempurna? Ya, jadi kalian belajar bagaimana sebuah bunga dan alat-alatnya ya. Perkembangbiakan. Berikut ini adalah gambar dari bunga sempurna. Nah, Pada bunga sempurna terdapat mahkota bunga, kepala putih, tangkai putih, kepala sari, tangkai sari, kelopak bunga, tangkai bunga, bakal biji, bakal buah. Benang sari adalah alat pelatihan pada tumbuhan. depannya. Benang sari terdiri atas bagian berikut: tangkai sari, kepala sari. Di dalam kepala sari terdapat butir-butir serbuk sari. Serbuk sari mengandung sel sperma yang akan membuahi sel telur. Ya, kalian perhatikan di depan anak-anak, itu ada bagian-bagian bunga. Nah, ini namanya mahkota. Mahkotanya itu helaian bunganya ya, helaian bunga yang berwarna kuning, merah, pink, dan lain-lainnya. Kenapa dia warnanya menarik? Agar apa? Kenapa warnanya harus mencolok? Agar disukai banyak orang. Disukai banyak orang. Lagi disukai apa? Serangga. Ya, bagus, disukai serangga. Biar gampang dilihat. Oh, itu ada bunga kuning, itu ada bunga merah. Jadi serangga akan mau hinggap di atasnya. Jadi kalau warnanya tidak menarik, mungkin serangga tidak begitu melihat. Jadi dia harus warnanya mencolok. Ya, ini yang disebut benang sari. Benang sari tadi kelamin apa? Kelamin jantan. Ya, jangan laki-laki. Laki-laki itu untuk manusia ya. Kelamin jantan. Kalau yang kepala putih, ya betina. Ini putihnya ini tengah-tengah. Ya, kemudian ini tangkainya. Kalau ada yang memanjang ini namanya tangkai putih,
tangkai benang sari. Kalau di atas atapnya namanya kepala putih, kepala benang sari, atau kepala sari ya, kepala sari. Nah, ini bakal biji. Di sini dia melakukan proses peleburan. Bakal biji. Kemudian ada tangkai bunga ya, tangkai bunganya ini. Nah, tangkai bunga tadi itu untuk melekatnya bunga pada dasar atau batang bunganya ya. Nah, di buku kalian, di buku paket juga sudah ada gambar bunga. Bisa kalian perhatikan di sana ya. Ya, yang mana kelopaknya, yang mana benang sari, yang mana mahkota. Nanti kalau sudah bisa, baru ibu minta kalian mencari bunga di halaman sekolah. Bunga apa saja bebas, yang penting bunga. Dari bunga itu nanti kalian analisis yang mana mahkotanya, yang mana putihnya, mana benang sarinya, dan mana kelopak bunganya ya. Nanti baru kalian gambar. Nah, seperti suruhan yang ada di LKPD. Menemukan satu jenis tumbuhan yang sedang berbunga. Gambarlah bagian-bagian bunga dan tuliskan cara penyerbukannya ya. Sekarang kalian ke halaman dulu, cari bunga, petik satu, bawa kembali ke kelas ya. Ya, silakan dulu anak-anak. Bunga apa saja yang kalian lihat boleh. Ada gambar sepatu. Jangan berkerumun. Nah, yang sudah kembali ke mejanya masing-masing. Coba dulu digambar bunganya. Belajar menggambar bunga, bagian-bagian bunga. Ya, itu punya abang satu. Ini. Ya, silakan sekarang gambar bunga yang kalian dapatkan di halaman ya. Nanti tentukan yang mana. Kayak ini bunga kembang kertas namanya ya. Ini mahkotanya berwarna ungu. Kemudian ada putih dan penari jarinya ya. Digambar bentuk kreasi sendiri. Bagaimana kalian menggambar? Ada yang dapat bunga Puja Arjuna? Bunga itu bu? Silakan digambar dulu ya. Menarik dengan indah. Ya, Ardiani gambar bunganya cantik ya. Kayak orangnya cantik.
Ya, gambarnya diwarnai yang cantik, yang menarik, sesuai dengan objek atau contoh yang kalian cari tadi di luar. Misalnya, kalau bunga kembang sepatu warnanya merah, kalian warnai dengan merah. Yang dapat bunga kembang kertas berwarna ungu, warnai dengan warna ungu. Kemudian tandai yang mana benang sari, yang mana putihnya biar terlihat jelas ya. Benang sari putih itu biasanya warnanya kuning. Jadi membedakan antara mahkota dan putih serta benang sarinya. Biasanya kalau pak itu warnanya hijau ya. Jangan semua disamakan warnanya. Berbeda dia antara tangkainya, kelopaknya, dasar bunganya, mahkotanya, berbeda warnanya ya. Kemudian setelah kita gambar sesuai objek, baru nanti diisi bagaimana kira-kira cara penyerbukan tanamannya. Apakah dia dibantu dengan serangga, apakah dia dibantu dengan angin, atau dengan bantuan manusia ya. Ya. Udah ya, gambarnya bagus. Bantu ya. Coba aku lihat dulu gambarnya. Ya, ini gambar apa Gusti? Bunga apa? Bunga kembang sepatu ya? Oh ya. Ya, gambarnya sudah bagus ya. Yang lain coba Ibu lihat, Matilda sudah selesai. Ya, dicocokkan yang mana mahkotanya ya. Yang mana putihnya. Yang mana benang sarinya ya. Nah, ini punya Matilda sudah ya. Maaf Ardiani. Ya, gambarnya bagus. Bunga kembang sepatu. Bisa membedakan yang mana putihnya, benang sarinya? Ya, ini dari sini ya. Nanti setelah kalian semua selesai, baru nanti presentasikan ke depan hasil pekerjaan kalian ya. Nah, anak-anak sudah selesai menggambar? Ya, coba sekarang kita cocokkan ya. Benar nggak gambar kalian itu sudah sesuai nggak dengan objeknya? Ada tadi yang menggambar bunga ini, bunga apa ini? Ya, kembang kertas ya. Jadi biasanya banyak digunakan oleh ibu-ibu kalian untuk bikin canang ya, untuk alat persembahyangan, untuk menghias vas bunga contohnya ya. Nah, coba sekarang kalian lihat. Ini apa namanya yang ungu nih? Mahkota. Ya, mahkota. Bagusnya mahkotanya berwarna ungu. Jadi sudah menarik, warnanya sudah mencolok sehingga bisa dilihat oleh serangga ya. Nah, berapa ada mahkota di sini? 3. Ya, 3 mahkota ya. Ada yang 3, ada yang 5 ya. Ada yang 4, itu tergantung masing-masing bunganya. Tidak sama antara satu bunga dengan yang lain ya. Nah, di dalam mahkota ini ada alat perkembangbiakannya. Apa tadi yang sudah kita bahas? Kepala sari. Ya, kepala sari atau benang sari. Kalau di atas ini kepalanya, kalau seluruhnya namanya benang sari. Ada putihnya juga ya. Ini mungkin putihnya udah copot ini, mungkin karena tadi terlalu cepat-cepat putih. Ya, ada putih dan benang sarinya sebagai alat perkembangbiakan ya. Kalau ini, ya. Nah, dari putih dan benang sari inilah akan terjadi penyerbukan. Pengertian penyerbukan itu jatuhnya kepala sari di atas, atau jatuhnya benang sari di atas kepala putih. Jadi ada serbuk yang melekat di kepala putihnya yang akan menyebabkan terjadi penyerbukan sebagai awal pembuahannya.
setelah terjadi penyerbukan, tumbuh bunga, tumbuh bakal buah yang nantinya menjadi buah. Contohnya misalnya pohon mangga. Kan kalian sering makan mangga? Ya, itu pohon jeruk misalnya. Kalau bunga-bungaan, ya tadi seperti ibu bilang, bunga kembang sepatu, bunga mawar, bunga kembang kertas, ya, yang itu adalah hasil perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan secara kawin karena memiliki sel kelamin jantan dan betina, ya. Nah, kalian juga sudah menyelesaikan gambar, sudah bisa menggambar sesuai objek. Sesuai objek artinya sesuai dengan apa yang dilihat sebagai media kalian, ya, media asli. Di buku juga sudah ada, kalian bisa meniru dari buku, meniru dari media asli yang mana saja bisa, ya. Setelah itu, nah, cara penyerbukannya dibantu oleh apa ini? Oleh serangga bisa, oleh angin bisa, oleh manusia juga bisa. Kemudian penyerbukannya juga bisa berlangsung. Penyerbukan apa? Bisa juga dengan penyerbukan sendiri, bisa juga dengan penyerbukan tetangga dan penyerbukan silang, ya. Itu tadi kita sudah belajar tentang bunga. Nah, bunga di Indonesia sama enggak dengan bunga yang ada di negara lain? Tidak. Adakah yang sama? Ada, ya. Kalau bunga kembang sepatu ada enggak di negara lain? Ada, ya. Coba kalian lihat di bukunya, di buku halaman. Nah, halaman 7 anak-anak. Di sana ada bacaan. Ada sebuah bunga yang dijadikan ciri khas oleh negaranya. Contohnya bunga Kamboja. Bunga Kamboja itu bunga Jepun, ya anak-anak. Itu bisa dijadikan ciri khas dari suatu negara. Misalnya negara Laos, itu negara ASEAN, ya. Negara Indonesia, Laos, Filipina, Malaysia, ya. Sudah pernah belajar tentang negara ASEAN? Di kelas 5, ya. Ya, ada berapa negara ASEAN? Ada 10, ya. Bagus sekali, ada 10 negara ASEAN. Nanti kita akan belajar lebih lanjut tentang negara-negara ASEAN. Tapi sekarang khusus kita belajar tentang bunga yang ada di negara ASEAN. Ya, apa saja bunga yang sama dengan Indonesia? Karena Indonesia juga termasuk salah satu negara ASEAN. Di sana di halaman 7. Nah, ini di halaman 7 juga ada bacaan tentang negara ASEAN, ya. Kalau di lingkungan kalian atau di rumah kalian ada nggak bunga anggrek? Ada. Warnanya apa saja? Ya, ada anggrek ungu, ada anggrek yang berwarna putih, ya, ada yang berwarna kuning. Ya, ada namanya anggrek bulan, bermacam-macam jenis anggrek, ya. Karena anggrek itu termasuk bunga hias. Bunga karena dia awet, pertama karena dia warnanya memang menarik, tahan lama, ya. Nah, perhatikan di depan, itu ada anggrek dan bunga Kamboja. Tadi Matilda kan sudah petik bunga Kamboja, ya, untuk digambar, ya. Nah, ternyata bunga anggrek itu adalah bunga nasional negara Singapura, anak-anak. Tidak hanya ada di Indonesia, tidak hanya ada di Bali, atau khusus di rumah kita saja, tetapi itu adalah salah satu bunga nasional yang ada di Singapura. Karena Singapura itu termasuk salah satu negara ASEAN. Kan ada 10 tadi. Jadi Singapura salah satunya, ya. Nah, mengapa negara kita itu sama dengan negara Singapura? Mengapa ada kemiripan? Mirip dari segi apa yang tadi Ibu bilang? Ya, bisa dikatakan mirip karena sama-sama ada bunga yang sama tumbuh di daerah
Singapura ya, cocok juga dia dengan di Indonesia. Begitu juga dengan bunga Kamboja. Ya, jadi jangan mengira oh di luar negeri tidak ada bunga seperti di Indonesia atau di Bali. Jangan berpikir seperti itu. Jadi mereka atau tumbuhan tersebut juga dapat tumbuh di negara lain ya. Nah, karena tadi Ibu katakan, kenapa dikatakan mirip? Karena letak geografisnya berdekatan. Indonesia dengan Singapura itu berdekatan ya. Kalau dilihat dari peta atlas, negara kita yang paling dekat itu tetangganya dengan Singapura ya. Contoh yang paling nyata, kita tinggal di Badengkayu. Dusun atau tempat yang paling dekat dengan kita itu kan mengenuannya ya. Jadi setidaknya atau paling tidak itu memiliki kemiripan. Dari segi budayanya sama, dari segi adat istiadatnya sama. Contohnya misalnya upacara keagamaan sama. Kemudian nenek moyang juga sama. Kita asalnya kan dari Karangasem. Yang pengenuannya atau masuk juga dari Karangasem. Itu maksudnya ada kemiripan berdasarkan letak geografis ya. Letak geografis yang berdekatan, dekat dia dengan kita. Jadi kita tidak mungkin ada kemiripan dengan atau tidak ada banyak kemiripan dengan orang yang berada di tempat yang jauh dengan kita, gitu misalnya ya. Tidak mungkin kita kebudayaannya sama dengan yang tinggal di Eropa, gitu misalnya, kan sudah berbeda. Jadi dasar dari sebuah kemiripan itu adalah karena letak geografis ya. Selain bunga, ASEAN memiliki persamaan dalam kehidupan sosial dan budaya. Makanya dia bersatu membentuk negara ASEAN karena merasa senasib, satu nasib, senasib dan sepenanggungan ya. Jadi merasa berdekatan. Nah, sekarang tugas kalian silakan baca di halaman 7. Di halaman 7 ya Nana. Ada bunga yang berkaitan dengan apa yang tumbuh di negara ASEAN. Nanti tugas kalian mencari persamaan. Baca halaman 7 sampai dengan 11. Sekarang kalian tinggal memilih mau menyamakan negara yang mana. Pilih di antara 10 negara ASEAN. Jadi pilihlah 2 negara ASEAN, carilah perbedaan dan persamaan karakteristik dari kedua negara tersebut, mulai dari tumbuhan yang hidup, khususnya bunga yang menjadi ciri khas negara, dan kondisi sosial budaya mereka ya. Kamu bisa menyebutkan nama bunganya, apabila ada pemanfaatannya dan tempat tumbuhnya, kemudian buat dalam diagram fact yang ada pada LKPD ya. Dibaca dulu, ini diagramnya seperti ini. Nah, setelah kalian baca, kalian cari 2 negara, misalnya kalian pilih Singapura dan Thailand. Jadi tulisan perbedaannya itu tulis di lingkaran yang sebelah sini. Di sini negara Thailand satu, di sini Singapura. Jadi di sini kalian tulis ciri-ciri atau ciri khas negara Thailand, di sini negara Singapura. Yang di dalam kurungnya ini, di dalam lingkarannya ini adalah persamaan negaranya. Sama-sama apa? Sama-sama punya apa? Kalau contoh yang tadi Indonesia dengan Singapura, cari dulu ciri-ciri negara Indonesia, ciri-ciri negara Singapura. Persamaannya adalah pada bunganya. Sama-sama memiliki bunga kembang sepatu gitu contohnya, atau bunga Kamboja gitu misalnya ya. Tapi kalian harus membaca dulu, baca ke 10 negaranya ya. Ada di halaman, mulai halaman 7. Bunga yang indah bukan hanya tumbuh di Indonesia,
Negara-negara lain seperti negara tetangga pun memiliki bunga yang cantik karena kondisi geografis yang hampir sama. Bunga yang tumbuh tidak jauh berbeda jenisnya. Perhatikan jenis bunga yang tumbuh di negara-negara tetangga ya. Indonesia dan Malaysia, bunga kembang sepatu tumbuh di Indonesia dan Malaysia. Bunga ini dapat digunakan sebagai pewarna di Malaysia. Bunga kembang sepatu dinamakan bunga raya dan merupakan bunga nasional ya. Nah, karena ada bunga Kamboja itu terdapat di negara Laos selain di Indonesia ya. Di negara tersebut bunga ini digunakan untuk dekorasi upacara keagamaan. Sama dengan kita, digunakan untuk persembahyaan, untuk menghias tempat suci, lampiran, itu boleh bunga Kamboja ya. Ini dalam negaranya. Ya, itu namanya negara. Ya, apa yang mau kamu bandingkan? Nah, di halaman 9 itu sudah dijelaskan masing-masing kehidupan sosial masyarakat ASEAN ya, dimulai dari Brunei Darussalam. Nah, di situ ada ciri khasnya. Negara Brunei apa sih ciri khasnya? Ciri khasnya itu, nah ini dia persamaannya, dipengaruhi oleh ajaran Islam, sama juga dengan kita, mayoritas penduduk beragama Islam, sama dengan Indonesia ya. Kemudian ada mayoritas penduduknya adalah orang Melayu, sama juga Indonesia juga berasal atau penduduknya berasal dari Melayu ya. Kemudian ada Malaysia yang menjadi ciri khasnya apa? Ada kota yang bernama Georgetown, yaitu kota yang terdaftar dalam UNESCO World Heritage. Karena ada, dibaca dulu. Makanan khasnya nasi lemak yang sering disebutkan oleh Filipina, nasi lemak itu ada di Malaysia. Ya, itu Malaysia ya, Malaysia punya. Kemudian di Filipina apa yang menjadi ciri khasnya? Negara Filipina bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar ya. Kemudian Kamboja, Myanmar, Vietnam, Laos, Singapura, Thailand. Silakan kalian cari informasi mengenai dua negara ASEAN. Pilih salah duanya ya, yang mana? Mau pilih negara Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Laos, Thailand dengan Malaysia boleh. Yang mana saja. Cari dalam buku paket atau bisa cari informasinya di internet ya. Kalian bisa keluarkan HP kalian. Karena kita kan memanfaatkan teknologi yang perkembangan IT, jadi silakan cari informasi sebanyak-banyaknya di media cetak, di buku atau di HP kalian ya, di internet ya, di Google. Silakan dibuka dulu, kemudian tuliskan dalam diagram Venn. Ini namanya diagram Venn. Nih, jadi di depan di slide juga bisa dilihat, di LKPD-nya juga sudah Ibu sediakan. Jadi tulis di sebelah kanan negara apa, misalnya Malaysia, di sebelah kiri negara Indonesia atau Laos, di tengah-tengahnya irisannya ini adalah persamaannya ya. Ya, ini Angga sudah menemukan negara yang akan dia bedakan, yaitu Laos dan Malaysia ya. Dituliskan dalam diagram Venn-nya. Nanti kalian bacakan ke depan hasilnya ya. Nah, sudah ada petunjuk di sana tuh. Ya. Jadi keberadaan teknologi harus benar-benar kita manfaatkan ya untuk mencari permasalahan atau berita-berita terkini. Ya. Terkini, terbaru, apa saja beritanya. Jadi jangan hanya digunakan untuk
main game, boleh, tapi sekali-sekali, jangan terus-terusan. Ada yang sudah selesai, anak-anak? Sudah? Ya, yang sudah mungkin bisa membacakan hasilnya dari depan dulu saja ya, jangan maju ke depan ya. Ada sudah? Belum? Ya, belum. Yang sudah? Arya, coba Arya. Baca dengan keras ya, apa negara yang akan kamu bandingkan? Perbandingan negara Indonesia dan Laos. Perbandingan Indonesia. Bahasa daerah, ibu kota, bahasa Indonesia, atau uang. Ya, berarti kamu harus menyebutkan ininya Arya, apa namanya, ibu kotanya. Baca langsung, kalau Indonesia ibu kotanya apa? Ibu kota Indonesia Jakarta, bahasa Indonesia, mata uang rupiah. Ya. Laos ibu kota Paistane, bahasa nasional Laos, luas wilayah 2.307.955 km. Kilometer persegi ya. Mata uang kip atau lak. Ya. Kemudian persamaannya apa? Anggota ASEAN. Ya, sama-sama menjadi anggota ASEAN, betul. Terletak di kawasan Asia Tenggara. Ya, terletak di kawasan Asia Tenggara. Itu saja yang ditemukan ya, Gusti? Ya. Ya, itu persamaannya. Jadi sebutkan dulu karakteristik atau ciri-cirinya. Tadi Gusti menyampaikan ciri-ciri negara Indonesia. Mata uangnya rupiah. Kemudian bahasa nasionalnya bahasa Indonesia, ibu kotanya Jakarta. Bisa ya? Itu menjadi karakteristik atau informasi. Kita cari informasi. Kemudian untuk Laos apa? Mata uangnya apa? Ibu kotanya. Kemudian bahasa nasionalnya apa? Baru dicari persamaan keduanya. Tadi Gus D menemukan persamaan antara Indonesia dan Laos itu pertama benar. Sama-sama terletak di wilayah Asia Tenggara. Yang kedua, sama-sama masuk sebagai anggota ASEAN. Ya, benar sekali jawabannya Gusti ya. Kalau Angga membedakan negara apa? Malaysia sama Laos. Ya, coba dibacakan hasilnya Angga. Tadi kan Gusti Indonesia ya. Malaysia, ibu kota Kuala Lumpur, bahasa Melayu, Inggris, Cina, atau Tamil. Ya. Luas wilayah 330 km persegi. 803 km. Mata uang ringgit atau MYR. Laos, ibu kota Vientiane. Vientiane. Bahasa nasional Lao. Luas wilayah 237.955 km. Mata uang kip lak. Ya, persamaannya Anggota ASEAN. sama-sama anggota ASEAN juga. Ya. Dan Terletak di kawasan Asia Tenggara. ya, sama ya, bagus sekali Angga menganalisis perbedaan antara negara Malaysia dan Laos ya. Kalian sudah mampu mengerjakan tugas dengan sangat baik. Ya, tinggal menyempurnakan saja ya dari segi tulisan mungkin. Ya, baik anak-anak, semuanya sudah. Ya, nanti LKPD-nya ini kalian kumpulkan. Sudah isi nama kan ya identitas? Sudah. Ya, sudah. Kalau sudah, ditutup dulu bukunya, LKPD-nya. Ya. Nah, hari ini siapa yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari? Belajar tentang negara. Belajar tentang negara dari awal. Kita bisa, siapa yang bisa? Belajar tentang jagung. Ya, belajar perkembangbiakan jagung. Apa lagi? Ya, mempelajari atau mencari ide pokok. Lagi? Belajar tentang ASEAN paragraf. Lagi? Tentang perkembangbiakan jagung.
Ya, tanaman, khususnya jagung, perkembangan bunga secara generasi. Ya. Nah, ada yang bertanya? Ada yang belum dimengerti? Mengerti dengan pembelajaran hari ini? Mengerti. Ya, mengerti. Bagus ya. Nanti kalau tidak ada yang kalau memang ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di sini. Atau kalau nanti tiba-tiba di rumah, oh iya ya, tadi kok lupa tanya sama Bu Guru, boleh ditanyakan ke rumah Ibu atau lewat WA Group ya. Di WA Group kan kita bisa berdiskusi lagi tentang pembelajaran hari ini. Sampai di rumah kalian istirahat, kemudian buka-buka kembali bukunya. Kalau ada yang belum paham, belum jelas, bisa ditanyakan kembali di grup ya. Nah, kalau sudah, sampai ini sudah selesai, tanya jawab, diskusi, menonton video juga sudah. Nah, saatnya kita melakukan evaluasi. Evaluasi ini adalah untuk mengukur seberapa sih kalian paham dengan materi pembelajaran hari ini. Apa sudah tahu, apa sudah mengerti. Ibu bagikan dulu evaluasinya ya. Nah, isi identitas juga ada di sana. Ada 10 soal yang harus kalian jawab. Ada ABC-nya 7, ada isiannya 3. Nah, ini dulu identitasnya. Nah, dijawab dulu. Semua ini berhubungan dengan apa yang sudah kita pelajari bersama ya. Ya, dijawab dulu. Langsung aja dijawab di sana ya. Di tesnya. Satu ditanya aja. Anak-anak masih semangat? Masih. Kok kecil suara masihnya? Masih. Kurang keras? Masih. Masih, kalau memang masih suaranya harus keras. Jangan masih tapi masih. Itu bukan masih namanya ya. Itu sudah mulai kendor semangatnya ya. Nah, biar kalian gak ngantuk, coba buku PPK dulu ya. Ya, siapa yang bisa memimpin? Siapa tak? Bilang buku PPK. Ada bisa? Ya, yuk. Buku PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ya, tapi kurang bersemangat. Lagi sekali ya kak. Buku PPK. Buku PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ya, jadi menyampaikan tepuk PPK itu juga harus dengan semangat, dengan jiwa nasionalis, dengan jiwa religius ya. Tidak hanya ngomong saja tepuk PPK, tapi memang harus mendalami, melakukan itu ya, dan mengaplikasikannya. Itu jangan hanya sekedar tepuk PPK, diomongin saja ya. Tapi dihayati dengan sebaik-baiknya. Terutama kalian sebagai generasi penerus bangsa harus semangat ya. Coba tepuk semangatnya dulu. Tidak sekarang pimpin. Tepuk semangat. 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 Bila semangat harus dengan semangat ya, jangan semangat layu gitu. Ya. Ya. Jadi kalau semangat kalian sudah kembali, ngantuknya sudah mulai hilang, jadi bisa dilanjutkan belajarnya. Kalau kalian ngantuk, lemas, tidak semangat, ya tidak enak belajarnya ya. Tidak. Ya bagaimana caranya menciptakan belajar yang menyenangkan ya, biar tidak ngantuk. Sudah selesai dijawab soalnya? Sudah. Ya, kalau sudah bisa dikumpulkan ya anak-anak hasil pekerjaan kalian.
Oh ya, SKPD-nya dikumpulkan juga ya. Ini akan Ibu periksa. Jangan berkerumun ya, jaga jarak. Ini tes evaluasinya, SKPD-nya ya. Teman kalian sudah menyimpulkan apa saja yang kita pelajari hari ini ya. Juga kalian tadi sudah mengatakan sudah mengerti dengan apa yang Ibu jelaskan, dengan apa yang sudah kita diskusikan bersama. Seperti yang Ibu katakan tadi, nanti kalau ada pertanyaan menyusul boleh di WA Ibu secara pribadi atau di WA grup ya, di WA kelas ya. Nah sekarang sebelum selesai pembelajaran, kita bernyanyi dulu ya. Nyanyi lagu daerah. Apa? Putri Siti Ngayu bisa? Nah, ya nyanyikan dengan suara yang keras, tegas ya. Ya, Ibu pipit ya, tapi tidak ada musiknya ini. 1, 2, 3. Putri Jening Ayu, ini ada pesan yang tersirat di dalamnya. Jadi ibu kalian berpesan kalau kalian ditinggalkan di rumah, kalian jaga diri dengan baik ya. Ibu saja yang pergi, Meme luas lalu ke pekan belanja, ibu kalian saja yang pergi. Jadi kalian tinggal di rumah dengan menuruti segala nasihat ibu kalian ya. Jadi jangan kemana-mana, baru tinggal di rumah kalian sudah berkeliaran kemana-mana ya, karena kita sudah diberikan pesan oleh itu ya. Ya itu kalian sudah hari ini sudah sangat baik mengerjakan tugas-tugas. LKPD juga kalian selesaikan dengan baik, dengan maksimal. Jadi sebelum ibu akhiri, kita berdoa lagi, karena tadi kita di awal berdoa sebelum belajar. Mengakhiri pelajaran juga harus berdoa ya, agar kalian pulang dengan selamat, sampai di rumah dengan keadaan selamat ya. Coba ibu minta tolong Matilda ya, pimpin doanya ya. Ya. Teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran ini, mari kita berdoa bersama-sama agar selamat di jalan. Berdoa mulai, berdoa selesai. Ya, terima kasih Matilda sudah memimpin doa. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya besok kita akan lanjutkan ke pembelajaran yang kedua ya. Sampai di rumah kalian baca-baca bukunya, pelajari apa yang kita dapatkan besok agar kalian bisa lebih memahami materi dengan baik, berdiskusinya lancar ya. Ingat sampai di rumah jangan langsung masuk ke kamar atau ke rumah. Apa yang kalian lakukan sampai di rumah? Cuci tangan. Ya, cuci tangan dulu pakai sabun di atas air ya. Ya, mengalir. Lalu dilap dengan tisu. Ya, kalau punya hand sanitizer, digosok dulu dengan mandinya biar tidak ada kuman ya. Cuci kaki. Atau kalau memang merasa panas, bisa tunggu sebentar mandi, ganti baju dan beristirahat. Jangan lupa makan siang ya, karena energinya sudah habis di sekolah. Makan siang, tidur siang, tetap jaga protokol kesehatan meskipun di rumah, tidak hanya keluar saja, di rumah pun tetap menjaga 5M ya. Ingat pesan dari ibu, belajar yang rajin dan menjadi anak yang mandiri, yang disiplin, membantu orang tua di rumah ya. Itu saja dari ibu, sampai ketemu besok ya anak-anak. Ingat sarapan dulu sebelum ke sekolah ya. Ibu akhiri, selamat siang. Ya.
dulu ya. Selamat siang. Siang. Ya, siang. Terima kasih anak-anak. Kalian boleh istirahat ya. Ya, jangan berebut keluar dari pintu ya, satu-satu biar tidak berkerumunan, ya, tidak melanggar protokol kesehatan ya. Hati-hati di jalan ya. Ya, minumannya mana? Ada